Halo, perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kita akan menjelaskan tentang analisis agresi verbal terhadap selebriti Korea Selatan di media sosial. Anggota kita ada 4 orang, ada Esther Daulat Simajuntak, Meilizani Yuda Putri Utami, Mary Apriani, dan Septirani Fatikoh. Yang pertama akan membahas pendahuluan, yaitu Esther. Halo semuanya, nama saya Esther Daula Simanjuntak. Saya akan menjelaskan bagian pendahuluan jurnal ilmiah kami. Dalam perkembangan digital, kehadiran media sosial merupakan bagian dari perkembangan yang dianggap lebih modern. Media sosial menjadi sarana yang digunakan masyarakat dalam berkomunikasi jarak jauh hingga berbagi banyak informasi dengan waktu nyata. Hal ini memudahkan penggunanya untuk mengakses informasi dengan cepat, kapan saja, dan di mana saja. Penggunaan sosial media yang bersifat memudahkan memiliki erat kaitannya sebagai media untuk saling terhubung antara individu yang menggunakannya, misalnya interaksi antara selebriti dan penggemarnya. Bahkan, penggunaan sosial media tersebut mampu menjadi sarana untuk berekspresi. Perkembangan teknologi hingga kecakapan masyarakat dalam menggunakan fitur-fitur teknologi tersebut merupakan bentuk perubahan besar pada gaya hidup serta kebiasaan masyarakat di Indonesia. Menurut Handayani tahun 2016, masuknya teknologi ke Indonesia menjadi indikasi pergeseran gaya hidup tradisional menuju modern, atau seringkali disebut modernisasi. Di samping itu, pergeseran ini seringkali juga dimanfaatkan sebagai media perubahan kebiasaan gaya hidup yang meliputi penggunaan unsur-unsur dengan teknologi canggih. Misalnya, penggunaan internet dalam kegiatan menyampaikan pendapat secara verbal atau agresi dalam bentuk ujaran kebencian. Bahkan, penggunaan internet saat ini cenderung memberikan nilai adiktif bagi masyarakat dengan anggapan bahwa internet akan selalu membawa kemudahan dalam menunjang produktivitas sehari-hari, kapan saja dan di mana saja, yang tentunya akan membuat masyarakat menjadi adiktif dalam menggunakannya, menurut Fitri 2019. Selain itu, bentuk pergeseran kebiasaan gaya hidup tersebut juga seringkali memberikan dampak yang buruk apabila penggunanya tidak bijak dan memperhatikan ketentuan etika dalam bermedia sosial. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2020 mengatakan bahwa perkembangan akses internet di Indonesia terus mengalami kenaikan dalam 5 tahun terakhir pada tahun 2018 hingga 2022. Nah, berdasarkan data yang menunjukkan tingginya penggunaan internet di Indonesia, perlu adanya upaya untuk mengimbangi dampak-dampak yang buruk ataupun tidak bijak dalam menggunakan internet. Misalnya, upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk berempati dalam menggunakan media sosial. Dalam jurnal ilmiah ini, kami mengambil objek penelitian berupa selebriti yang berasal dari Korea Selatan. Karena dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia memiliki banyak pelbagai pro dan kontra terhadap selebriti yang berasal dari Korea Selatan. Diawali dari pujian yang disampaikan dalam media sosial hingga ujaran kebencian terhadap selebriti Korea Selatan. Selain itu, berdasarkan data resmi yang diperoleh melalui Xblog, mengatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menjadi negara dengan peringkat ke-1 dari 20 negara yang membahas terkait selebriti Korea Selatan di platform media sosial Twitter pada tahun 2020 hingga 2021. Tercatat sebanyak 7,5 miliar cuitan dalam Twitter yang membahas terkait selebriti Korea Selatan di Indonesia. Berdasarkan tingginya volume yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia melalui Twitter dalam membahas selebriti Korea Selatan, menjadikan topik terkait tindakan agresi verbal ini cukup memiliki hubungan dengan selebriti Korea Selatan. Sehingga jurnal ini mengusung topik analisis tindakan agresi secara verbal
yang terjadi pada selebriti Korea Selatan dengan tujuan untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dari adanya tindakan tersebut. Oleh karena itu, perkembangan teknologi memerlukan upaya penawar dalam meminimalisir dampak buruk dari penggunaannya. Misalnya, upaya peningkatan literasi yang lebih bermanfaat agar dapat memberikan nilai-nilai yang beretika, bermoral, dan berkarakter pada masyarakat Indonesia. Penelitian mengenai agresi verbal ini dilakukan oleh penggemar artis-artis ataupun aktor dan aktris dari Korea Selatan. Ini juga didorong oleh perkembangan industri hiburan di Korea Selatan yang sangat cepat, serta penggunaan media sosial di kalangan penggemar sebagai media informasi dan berinteraksi. Hal ini menciptakan suatu interaksi dan hubungan yang kompleks dalam komunitas penggemar. Seringkali mencakup tindakan agresi secara verbal yang ditujukan kepada selebriti. Maka hal tersebut memicu kebutuhan untuk memahami fenomena tersebut secara mendalam dan merinci. Dengan melakukan analisis konten dari berbagai platform media sosial populer untuk menemukan dan mengkategorikan berbagai jenis agresi verbal. Selain itu, studi kasus dilakukan pada sejumlah selebriti Korea Selatan untuk menilai efek psikologis agresi verbal. Studi menunjukkan bahwa kondisi psikologis selebriti seperti stres, kecemasan, dan bahkan depresi dapat dipengaruhi oleh agresi verbal di media sosial. Studi ini menunjukkan bahwa dukungan psikologis dan intervensi sangat penting bagi selebriti yang mengalami pelecehan verbal di media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pembaca terkait dampak negatif agresi verbal pada kesehatan mental individu dan menekankan perlunya tindakan tambahan untuk memerangi agresi verbal online. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Jadi, tindakan agresi verbal dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh individu dengan tujuan untuk memberikan rasa sakit dalam bentuk ancaman ataupun membahayakan seseorang dalam bentuk verbal secara tidak langsung maupun langsung. Di samping itu, tindakan agresi verbal merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilatar belakangi oleh rendahnya pendidikan bermoral pada individu, sehingga individu berisiko untuk melakukan tindakan yang tidak bijak atau di luar ketentuan dalam berbicara di muka publik ataupun dalam menggunakan sosial media. Tindakan agresivitas pada individu juga tersebut dari pendidikan etika serta moral yang didapatkan dari lingkungan terdekatnya, yakni keluarga. Tinggi atau rendahnya pendidikan yang ditempuh oleh keluarga atau orang tua terbukti mempengaruhi tingkat agresivitas. Misalnya, agresivitas verbal yang dimiliki oleh individu. Dalam bentuk penyampaian tindakan agresi verbal dalam bersosial media, terdapat beberapa bentuk serta motif yang memunculkan agresi verbal dapat terjadi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya suatu sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan berempati dalam menggunakan sosial media. Oleh karena itu, terbentuklah beberapa agresi verbal yang terjadi dalam menggunakan sosial media sebagai berikut. Yang pertama, berkomentar negatif. Tindakan agresi verbal yang dilakukan ini terjadi melalui bentuk pandangan yang bersifat menjelek-jelekan suatu individu ataupun kelompok melalui perkataan cacian hingga umpatan kasar yang bertujuan untuk memberikan ujaran kebencian. Yang kedua, ada penyerangan karakter. Tindakan dalam menyerang karakter dapat dilakukan dengan menghina kemampuan yang dimiliki oleh individu melalui penyerangan yang sifatnya nonverbal, seperti mengunggah foto maupun video yang bersifat mencela. Dalam pemaparan bentuk agresi verbal yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam bersosial media tersebut, tentunya terdapat beberapa motif yang melatar belakanginya. Berdasarkan pandangan kami, mengatakan bahwa terdapat beberapa motif dalam melakukan agresi verbal dalam bersosial media. Yang pertama, fanatisme. Perilaku fanatisme dapat mendorong perilaku agresi verbal seseorang saat menggunakan media sosial.
Misalnya, dalam kasus penggemar selebriti Korea Selatan, fanatisme berperan dalam meningkatkan perilaku agresif verbal tersebut. Fanatisme dapat mendorong penggemar untuk menunjukkan perilaku agresif secara verbal, seperti saling menyerang komentar di media sosial antara fandom yang berbeda atau yang seringkali disebut sebagai fan war atau perang penggemar. Yang kedua ada tujuan agresi. Perilaku yang menggunakan agresi verbal di media sosial dapat dilakukan dengan berbagai tujuan, tetapi salah satunya adalah untuk melukai, mendebat, dan menunjukkan ketidakpuasan. Dalam agresi verbal, individu cenderung menyakiti orang lain secara verbal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat terjadi melalui komentar-komentar di media sosial yang merendahkan, menyerang, atau mencemarkan reputasi seseorang. Misalnya, penggemar yang fanatik mungkin menggunakan agresi verbal untuk membela idola mereka atau menyerang penggemar dari kelompok lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa agresivitas verbal dalam bersosial media dapat berkembang dalam berbagai bentuk. Hal ini dapat mencakup kritik negatif, penghinaan, ejekan, atau bahkan ancaman. Sehingga jenis agresi verbal ini dapat sangat beragam tergantung pada situasi dan orang-orang yang terlibat, dan umumnya motivasi yang mendorong agresi verbal juga berbeda. Beberapa orang mungkin melakukan agresi verbal karena frustasi, kemarahan, atau rasa tidak puas, atau mungkin melakukannya untuk mencari perhatian, mengungkapkan pendapat mereka, atau bahkan untuk bersenang-senang. Selain itu, orang yang menjadi sasaran dan komunitas secara keseluruhan dapat sangat terpengaruh oleh pelecehan verbal di media sosial. Agresi verbal dapat menyebabkan stres, kecemasan, hingga trauma bagi individu. Selain itu, agresi verbal juga dapat menyebabkan suatu komunitas berubah menjadi lingkungan yang berbahaya dan tidak aman. Analisis yang pertama ada dari selebriti Korea Selatan Seo Ye-ji. Tindakan agresif verbal terhadap Seo Ye-ji yaitu keberadaan konflik yang mencuat sejak perilisan drama Time. Pada tahun 2018, tersebut membuat Seo Ye-ji mendapatkan banyak ujaran kebencian yang berasal dari penonton hingga penggemarnya sendiri. Kontroversi yang melibatkan isu pribadi tersebut membuat Seo Ye-ji terlihat kurang profesional dan profesi terhadap kekasihnya, Kim Jung Hyun. Bahkan banyak dari netizen Indonesia maupun internasional yang memberikan ujaran kebencian kepada Seo Ye-ji di tengah puncak karirnya. Analisis kedua masih sama dari selebriti Korea Selatan Won Young-if. Tindakan agresif verbal terhadap Won Young-if yaitu dalam kancah musik Korea Selatan, Won Young-if merupakan salah satu selebriti yang berasal dari Korea Selatan dan mengawali karir sebagai penyanyi dari grup wanita di Korea yang bernama IZ*ONE dan IVE. Perilaku serta sikap yang dilakukan oleh selebriti ini dipenuhi oleh pro dan kontra. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ujaran kebencian yang dilakukan oleh penikmat musik dan budaya Korea Selatan terhadap perilaku kurang beretika yang dilakukan oleh Won Young-if. Bentuk sikap atau attitude sendiri merupakan hal yang utama untuk mempengaruhi bagaimana suatu individu dapat berinteraksi dengan individu lainnya. Sehingga banyak ujaran kebencian yang dilakukan terhadap Won Young-if akibat perilaku yang kurang beretika dilakukannya. Masih dengan selebriti Korea Selatan, Bae Jo Hyun atau biasa dikenal dengan Irene dari Red Velvet. Tindakan agresif verbal terhadap Bae Jo Hyun atau Irene ini yaitu dalam kancah musik Korea, sama halnya dengan Wonyoung, salah satu penyanyi dari girl group Red Velvet yang bernama Irene, juga cukup memiliki banyak ujaran kebencian dari pengguna sosial media. Hal ini disebabkan oleh perilaku yang dilakukan dianggap tidak sopan dan buruk terhadap stafnya selama bekerja di dalam dunia hiburan Korea Selatan. Sehingga hal tersebut membuat selebriti asal Korea Selatan ini menuai banyak hujatan dalam sosial media karena sikap angkuh yang terkesan pada dirinya saat melihat seseorang. Halo, perkenalkan nama aku Mary Apriani. Di sini aku akan menjelaskan tentang analisis yang keempat, yaitu selebriti Korea Selatan Seungri Big Bang. Tindakan agresif verbal terhadap Seungri Big Bang pada tahun 2000, Seungri mengawali karirnya
dan menjadi terkenal sebagai anggota Big Bang. Namun, pada tahun 2019, Seungri terlibat dalam skandal dengan tuduhan menyediakan pekerja seks untuk investor, melakukan penggelapan, hingga perjudian secara ilegal, dan melanggar Undang-Undang Kebersihan Makanan dan Pertukaran Mata Uang Asing di Korea Selatan. Dampak dari adanya skandal tersebut menyebabkan banyak ujaran kebencian yang dilakukan oleh pengguna sosial media terhadap selebriti Korea Selatan ini. Hal ini menyebabkan penurunan citra pada Seungri yang mengakibatkan keluar dari industri hiburan pada tahun Maret 2019. Slide terakhir, aku akan menjelaskan tentang kesimpulan. Dalam penulisan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penulis melihat bagaimana agresi verbal. Dapat menyimpulkan bahwa bagaimana agresi verbal terhadap selebriti Korea Selatan di media sosial berdampak. Analisis menghasilkan kesimpulan bahwa agresi verbal terhadap selebriti dapat membahayakan citra mereka dan kesejahteraan emosional mereka. Kasus seperti ini menciptakan lingkungan media sosial yang tidak sehat dan memberikan peringatan tentang efek negatif yang dapat dihasilkan dari perilaku agresif dan tidak menghormati. Meskipun selebriti merupakan sosok yang dikenal oleh publik, tetapi selebriti juga tetap manusia dengan hak-haknya yang harus dihormati dan diempati. Oleh karena itu, kebebasan dalam berbicara tidak boleh disalahgunakan untuk merendahkan ataupun dalam hal agresif secara verbal. Dalam situasi seperti ini, masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menghormati hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Terima kasih. Di slide terakhir ada daftar pusakanya. Dan terima kasih atas terima kasih sudah menonton. Dan terakhir ada daftar pusaka. Jadi terima kasih sudah menonton video kita dari kelompok 1. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.